wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma sholli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat demi salam juga tidak pernah lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah seseorang yang mau mempelajari Al-Quran dan juga turut mengajarkannya kembali kepada orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat maghrib dan juga isya yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang baik ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah dan juga sambil kita menunggu datangnya pelaksanaan sholat isya berjamaah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tafsir kita dengan kitab Tafsir Al-Quranil Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan tafsir daripada surah Al-Baqarah ayat 191, di mana pada ayat yang panjang itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, perangilah orang-orang yang sebelumnya memerangi kalian dimanapun kalian bertemu dengan mereka, wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, usirlah mereka dari negeri-negeri kalian sebagaimana dahulu mereka mengusir kalian dari negeri mereka. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah, tentu yang dimaksud dengan fitnah di sini bukan seperti fitnah yang kita pahami dalam bahasa Indonesia. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menguraikan fitnah di sini maksudnya kekufuran, kemusyrikan, keingkaran dan perlawanan mereka terhadap syariat Allah sampai mereka memusuhi dan ingin mencelakakan, bahkan ingin membunuh Nabi. Itu yang disebut dengan fitnah. Dan fitnah yang mereka lakukan itu asyaddu minal qatl, lebih keji daripada perang yang diizinkan oleh Allah kepada kaum muslimin untuk membela diri mereka sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan terakhir sampailah kita pada pembahasan pada potongan ayat wa tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fihi, dan janganlah sesekali kalian memerangi mereka
berada di Masjidil Haram hatta yuqatilukum fih, sampai kemudian mereka terlebih dahulu memerangi kalian di dalam tanah haram, di dalam Masjidil Haram. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwa adanya larangan dari ayat tersebut untuk berperang dan menumpahkan darah di tanah haram. Wala tuqatiluhum indal Masjidil Haram, itu dijadikan dalil oleh para ulama keharaman berperang dan menumpahkan darah di tanah haram. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, meskipun di dalam ayat tadi menyebut indal Masjidil Haram, tapi yang disepakati oleh para ulama, makna daripada ayat itu setiap jengkal dari tanah haram yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah dilarang di dalamnya terjadi pertumpahan darah dan peperangan. Ini ayat persis seperti firman Allah saat mengatur boleh dan tidak bolehnya kaum musyrik, orang-orang kafir masuk ke tanah haram. Allah tidak menyebut tanah haramnya, tapi Allah menyebut Masjidil Haramnya. Di dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir, iktikad mereka selain kepada Allah itu najis. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza, maka jangan sesekali kalian izinkan mereka masuk ke Masjidil Haram. Tapi yang disepakati maknanya oleh para ulama, bahkan jangan izinkan masuk mereka ke tanah haram meskipun bukan bagian daripada Masjidil Haram. Kenapa? Seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu Bapak Ibu, setiap jengkal dari tanah haram itu hakikatnya tanah dari Masjidil Haram yang belum terbangun. Maka kita sholat beribadah di setiap jengkal tanah haram itu pahalanya sama seperti kita melakukan sholat di dalam Ka'bah atau sholat di dalam Masjidil Haram di dekat Ka'bah, pahalanya sama. Bapak Ibu sebut nama-nama daerah di tanah haram: Misfalah, Ajiyat, Hafair, Jabal Umar, Raudhah, Shisha, itu semua masih bagian daripada tanah haram. Setiap jengkal daripada tanah haram kita beribadah, kita melakukan amal soleh, Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahalanya 100.000 kali dibandingkan kita sholat melakukan amal soleh di luar daripada tanah haram. Karena tadi dipahami oleh para ulama, setiap jengkal daripada tanah haram hakikatnya adalah tanah dari Masjidil Haram yang belum terbangun dan insya Allah akan terbangun semuanya kelak di hari kiamat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, sekedar perbandingan sejarah, Masjidil Haram sekarang ini Bapak Ibu, luas Masjidil Haram sekarang ini itu seluas kota Makkah Al-Mukarramah di zaman Nabi. Seluas kota Makkah Al-Mukarramah di zaman Nabi. Dulu yang disebut Masjidil Haram itu tok Ka'bah. Gak ada bangunan di sekitar Ka'bah itu Bapak Ibu. Itu bangunan pertama sekali dibangun oleh Khilafah Turki Utsmani yang membangun bangunan permanen yang mengelilingi Ka'bah, bentuknya bundar dan dilestarikan sampai di masa kerajaan Saudi Arabia. King Abdul Aziz yang memerintah Saudi Arabia 1936 melestarikan bangunan itu. Dulu tidak ada. Ketika bapak-bapak, ibu-ibu baca Al-Quran,
Misalnya dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Masjidil Haram tidak ada seperti yang kita bayangkan sekarang, Bapak Ibu. Yang ada cuma Ka'bah. Kemudian perluasan luas Masjidil Haram sekarang ini, Bapak Ibu, itu sudah mencakup hampir keseluruhan kota Mekah di zaman Rasulullah SAW. Sekarang kalau Bapak Ibu pergi ke Masjidil Haram, beda pintu masuk dengan pintu keluar, itu kan bedanya bukan lagi kampung, Pak, tapi beda kecamatan. Bapak Ibu masuk dari pintu 28 itu Lajian, keluar dari pintu 80 misalnya, itu sudah Jabal Umar, beda kecamatan sudah, Bapak Ibu, bukan lagi kampung. Nah, ini membuktikan ya, lama-kelamaan itu Masjidil Haram terus meluas sampai nanti, Bapak Ibu, di akhir zaman kelak tidak ada lagi sejengkal tanah pun di tanah haram Mekah kecuali dibangun padanya bangunan daripada Masjidil Haram. Tapi kayaknya itu lama sekali, kita semua sudah wafat insyaallah, Bapak Ibu ya. Karena luas tanah haram itu sangat luas sekali. Ya, di timur itu berbatasan ke Wadi Mu'asir. Wadi Mu'asir itu Mina Jadidah. Bapak Ibu, kalau dari hotel di Mismara kita jalan ke Mina Jadidah, Wadi Mu'asir yang berbatasan dengan Musdalifah, itu jaraknya lebih kurang 14 sampai 18 km. Jauh masih itu ya. Sangat jauh masih jaraknya. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, larangan itu bukan hanya untuk Masjidil Haram, tapi berlaku untuk seluruh batas tanah haram. Meskipun Allah di dalam ayat tadi menyebutnya dengan kata Masjidil Haram. Kemudian sebagaimana riwayat yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, Rasulullah SAW diizinkan sama Allah, rukhsah bagi Nabi Muhammad SAW pada peristiwa Fathul Mekah untuk melakukan perang, untuk menumpahkan darah sa'atun min naharin, sesaat waktu di waktu siang hari pada saat hari peristiwa Fathul Mekah. Toh itu rukhsah yang pernah Allah Subhanahu wa taala beri kepada umat manusia untuk berperang, menumpahkan darah di tanah haram ya, di saat Rasulullah SAW hidup. Walaupun pada pertemuan yang lalu kita juga sudah menyampaikan di dalam sejarah Islam yang panjang setelah wafat Rasulullah, peperangan, pertumpahan darah di tanah haram masih terus terjadi, Bapak Ibu. Bahkan terakhir itu 1979 pasukannya Juhaiman, salah satu komandan perangnya Juhaiman Al-Utaibi, pangkatnya kolonel, Bapak Ibu, salah seorang komandan batalion Arab Saudi yang tidak puas dengan kebijakan Raja Faisal pada saat itu, dia memberontak dan kemudian menyandra jamaah yang sholat di Masjidil Haram sampai kemudian terjadi pertumpahan darah, dan kemudian Masjidil Haram diserbu oleh pasukan elit Saudi Arabia dan berhasil menumpahkan atau menumpas pemberontakannya Juhaiman Al-Utaibi tahun 1979, dan itu tercatat dalam sejarah peristiwa pertumpahan darah terakhir yang terjadi dalam sejarah kita umat manusia yang terjadi di Masjidil Haram. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah menjelaskan semuanya kepada kita. Kenapa sekarang pengamanan Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu dipegang sama askar, sama tentara, tidak oleh polisi, apalagi Satpol PPWH. Ya, bukan mereka yang bertanggung jawab, tapi langsung pengamanan Masjidil Haram itu di bawah tentara. Bapak Ibu akan lihat pasukan berbaret atau orang berseragam oranye yang dengan baret kuningnya, kadang-kadang baret hijaunya, kadang-kadang baret merahnya, itu secara shift bergantian
itu dilatar belakangi peristiwa sejarah yang terjadi pada tahun 1979, pemberontakan salah satu komandan batalion Saudi Arabia namanya Juhaiman Al-Utaibi yang memberontak dan banyak membunuh jamaah yang sedang beribadah di dalam Masjidil Haram. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi Allah memberikan aturan. Yang menghormati aturan itu kita semua manusia. Ya, bukan berarti ketika Allah membuat aturan tidak ada orang non-Islam yang tidak bisa masuk ke dalam tanah haram. Banyak Bapak Ibu. Dalam catatan sejarah termasuk Snow-Onklonya. Snow-Onklonya itu kan disepakati bukan orang Islam dia, tapi pernah berguru sampai tahun 1904 itu di Mekah Al-Mukarramah. 4 tahun dia berdomisili di kota Mekah dan bertemu banyak dengan orang Nusantara, dan itu menjadi bekal ilmu bagi dia untuk memahami kita orang Aceh, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, sehingga selanjutnya Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya menjelaskan kepada kita yakni bidzalika salawatullahi wassalamu alaihi kita lahu ahlaha yauma fathil Makkah. Yang dimaksud di dalam hadis tadi yang memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rukhsah kita laha ahlaha untuk memerangi orang yang ada di kota Makkah, khusus yauma fathil Makkah, di hari penaklukan kota Makkah Al-Mukarramah. Fa innahu fathuha unwatan. Menurut jumhur muarrikhin, menurut mayoritas ahli sejarah, kota Makkah itu ditaklukkan oleh Rasulullah SAW dengan konflik bersenjata, dengan kekerasan. Jadi bukan pembebasan, tapi penaklukan begitu tempatnya, ya. Bukan pembebasan, karena ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, diakui atau tidak, wa qatalat rijalun minhum indal khandamah. Beberapa orang kafir Quraisy itu terbunuh dalam perang, terutama di Bukit Khandamah. Bukit Khandamah itu sekarang sangat populer di Arab Saudi, Bapak Ibu, karena yang mempopulerkannya jamaah haji dan umrah Indonesia. Jadi Bukit Khandamah itu dekat dengan dekat dengan Masjidil Haram, tidak jauh, tempat tinggi. Ya, orang Indonesia kan suka foto, Bapak Ibu. Ya, biasanya jamaah haji, jamaah umrah. Ya, saya kalau bawa jamaah haji, bawa jamaah umrah, minta Ustaz bawalah kami ke Jabal Khandamah, di Bukit Khandamah. Ngapain? Saya pikir mau tapak tilas sejarah. Karena di peristiwa Fathul Makkah, Bapak Ibu, banyak sekali orang Quraisy, ya, orang kafir Quraisy dibunuh oleh Rasulullah dalam peperangan. Terjadi peperangan kecil di situ, sehingga dalam riwayat ada 12 sampai 13 orang Quraisy mati terbunuh di dalam perang di Jabal Khandamah, ya. Ada 12 sampai 13 orang. Ikrimah bin Abi Jahlin, Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr dan lain sebagainya itu mati saat perang di Jabal Khandamah. Dan ada 2 orang sahabat Rasulullah yang syahid dalam perang di Jabal Khandamah itu. Ada yang bernama Qurs bin Jabir Al-Fahmi, dan ada sahabat yang bernama Hunais bin Khalid Al-Ka'bi. 2 orang sahabat ini syahid dalam perang Fathul Makkah di Jabal Khandamah, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Bapak-bapak lihat foto dari tempat gunung ketinggian tower Zam-Zam itu biasanya diambil fotonya dari Jabal Khandamah. Sekarang sudah menjadi tempat wisata, ya. Itulah yang membuat sebagian besar atau mayoritas ahli sejarah mengatakan Fathul Makkah itu unwah. Unwah itu konflik bersenjata, dibebaskan oleh Rasulullah, ditaklukkan oleh Rasulullah dengan kekuatan militer. Wa qatalat rijalun minhum indal Khandamah. Bahkan banyak sekali orang Quraisy, atau lebih tepatnya sekitar 12-13 orang Quraisy tewas terbunuh dalam perang kecil yang terjadi
Jabal Khandama. Wa qila sulhan, meskipun ada sebagian yang mengatakan perangnya itu bukan perang, Fathul Makkah itu bukan perang, tapi perdamaian. Terjadi kesepakatan damai antara Nabi dengan tokoh-tokoh Quraisy sehingga melanggengkan Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Memang ada dua riwayat, walaupun mayoritas ahli sejarah mengatakan peristiwa yang terjadi pada saat itu lebih tepatnya konflik bersenjata daripada kesepakatan damai dari kedua belah pihak. Liqaulihi, sebagian ahli sejarah yang mengatakan itu terjadi karena ada kesepakatan damai mendasarkannya kepada perintah Nabi yang ditujukan kepada penduduk Mekah. Rasulullah SAW berkata saat beliau mulai masuk gerbang kota Mekah, berarti beliau Nabi Muhammad masuknya dari arah utaranya Mekah, Bapak Ibu. Ya, beliau masuknya dari utara Mekah. Jabal Khandama itu tepat selatannya Mekah. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ke Jabal Khandama, berarti dari Masjidil Haram Bapak Ibu menuju selatan, sedangkan Rasulullah menujunya utara. Nabi Muhammad masuknya dari pintu utara. Maka boleh jadi Bapak Ibu ya, kalau ada riwayat seperti ini, kata Nabi, man aghlaqa babahu fahuwa aminun, tutup pintu, kunci pintu rumahnya, dia selamat, enggak saya ganggu. Wa man dakhala masjidah fahuwa aminun, yang masuk ke dalam Masjidil Haram cari perlindungan di Masjidil Haram, dia selamat, enggak saya ganggu. Wa man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa aminun, yang masuk ke dalam rumah pemimpin Quraisy yang bernama Abu Sufyan juga tidak akan diganggu sama Nabi, selamat dia. Berdasarkan perintah Nabi ini, sebagian ahli sejarah mengatakan Fathul Makkah itu bukan konflik bersenjata, tapi kesepakatan damai yang terjadi antara Nabi dengan Quraisy. Kalau tidak, Rasulullah nggak mungkin berkata demikian. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, melihat fakta sejarah, kita bisa menggabungkan dua riwayat itu. Terjadi perang dalam skala kecil di daerah selatan, ya kan, di Jabal Khandama. Tentu Rasulullah kan menyebar pasukan, nggak mungkin kan masuk kalau dalam perang itu dari satu pintu. Kalau dari satu pintu itu mudah sekali dicegah. Maka Rasulullah menyebar pasukan perangnya itu. Ada yang nyerang dari timur, ada yang menyerang dari barat, ada yang masuk dari selatan. Rasulullah SAW sendiri masuk ke kota Mekah dari pintu utara. Yang masuk dari pintu timur, yang masuk dari pintu barat, yang masuk dari pintu utara, tidak ada cerita Bapak Ibu terjadi pertumpahan darah. Semuanya terjadi dengan cara damai. Pasukan Quraisy mundur melihat begitu besarnya jumlah pasukan Islam. Fathul Makkah itu Rasulullah dominan, Bapak, mayoritas. Orang Quraisy sudah gentar mereka melihat kaum muslimin. Sedangkan di selatan ada pasukan Quraisy yang ingin memberikan perlawanan. Di mana mereka di Jabal Khandama, ini yang terjadi perang kecil. Jadi itu cara kita menggabung dua riwayat tadi. Ada terjadi skala yang kecil mengakibatkan korban tewas 13 orang, dan itu tidak menjadi masalah karena Rasulullah diizinkan sama Allah sa'atun min nahar, sesaat waktu di siang hari itu. Rasulullah SAW diizinkan sama Allah untuk melakukan serangan serbuan ke dalam kota Mekah. Tapi Rasulullah sendiri tidak terjadi konflik, tidak terjadi pertempuran. Sahabat Nabi yang mengalami itu 2 syahid dari sahabat Nabi, 13 tewas dari kalangan kafir Quraisy. Kemudian pada saat Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah, mendekat ke sentral pusat kota Mekah, Rasulullah berteriak, Bapak Ibu, wa man dakhala ila baitihi fahuwa aminun, masuk ke rumah kunci rapat-rapat pintunya, dia selamat. Wa man dakhala Masjidil Haram fahuwa aminun, masuk ke dalam Masjidil Haram, dia selamat. Wa man, nanti kecuali 5 orang. Ya.
Jadi ada riwayat di dalam sejarah, kecuali 5 orang yang Rasulullah SAW mengidam. Idam itu menjatuhkan hukuman mati kelima orang ini, walaupun mereka mencari perlindungan tahta astaril Ka'bah, atau dalam sebagian riwayat mu'allaqun bi astaril Ka'bah. 5 orang ini Pak, saat mendengar perintah Nabi, wa man dakhala ila masjidil haram fa huwa aminun, yang mencari perlindungan ke Masjidil Haram dia selamat, gak akan saya ganggu. Maka 5 orang ini kemudian mencari perlindungan ke Masjidil Haram dengan cara mu'allaqun bi astaril Ka'bah. Badannya itu bergelantungan ke dinding-dinding kain penutup Ka'bah. Ka'bah itu kan punya kain penutup, namanya kiswah. Nah, mereka menggang itu kiswah sebagai tanda cari perlindungan kepada Ka'bah. Kecuali 5 orang ini Bapak, Rasulullah tetap menghukum mati karena kejahatan luar biasa yang mereka lakukan kepada para sahabat Nabi, yang menyebabkan sahabat Nabi kehilangan nyawa. Sehingga para ulama mengatakan itu lebih tepatnya kisos. Kan di dalam Islam kan ada yang namanya kisos. Kisos itu pembunuh yang dibunuh. Tetapi yang tidak menyebabkan sahabat Nabi mati, tidak pernah membunuh sahabat Nabi, walaupun jahat sekali, itu dilepas semuanya sama Rasulullah SAW. Kecuali 5 orang ini, Abdullah ibnu Handalah, Mikyas ibnu Subabah, Al-Huwairis bin Naqis, Abdullah bin Sa'id bin Abi Sarh. Kelima orang ini diidam, dihukum mati sama Rasulullah karena kejahatannya yang luar biasa, yang menyebabkan banyak sahabat Nabi yang syahid sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Baru kemudian Rasulullah menyampaikan amanah tadi, ya, wa man aghlaqa babahu fa huwa aminun, yang mengunci rapat-rapat pintu rumahnya dia selamat. Wa man dakhala masjidil haram fa huwa aminun, yang masuk ke dalam Masjidil Haram dia selamat. Wa man dakhala dara Abi Sufyan fa huwa aminun, yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan dia juga akan selamat. Dan benar, Rasulullah menepati janjinya, tidak ada selain 5 orang tadi yang diganggu oleh Nabi Muhammad SAW. Hatta Hindun, Bapak. Hindun itu kan istrinya Abu Sufyan yang mengunyah jantung dan hatinya paman Nabi Hamzah, dimaafkan. Kenapa? Karena Hindun cuma menyebabkan mati 1 orang. Kalau 5 orang ini Bapak Ibu bukan lagi pembunuhan, genocide. Genocide itu apa ya? Pembantaian. Kalau pembantaian itu bukan 1-2 nyawa, Pak. Dibantai sahabat Nabi itu. Kan kaum muslimin sudah ramai, ratusan sudah di Mekah sana. Ada yang membantai 50, ada 40, dibantai sama mereka. Kan banyak sahabat as-sabiquna al-awwalun itu Bapak Ibu ar-raziluna badiurai, kaum muda, kaum lemah yang tidak punya keluarga bangsawan yang tidak bisa melindungi mereka. Itu dibantai oleh 5 orang itu. Maka wajar Rasulullah mengidam, menghukum mati ke-5 orang ini. Kalau yang menyebabkan mati 1-2 orang, Wahsy. Wahsy itu siapa? Budaknya Hindun, Bapak Ibu, yang menombak Hamzah dalam perang Uhud. Kemudian dadanya Hamzah itu dibedah dengan pisau, dan jantungnya itu diambil, hati dan jantungnya itu diambil, diserahkan ke Hindun dan dikunyah di depan Nabi. Tapi dimaafkan juga sama Rasulullah, walaupun Rasulullah tidak sanggup lihat muka Wahsy, ya kan? Itu satu-satunya orang setelah bersyahadat disuruh minggir untuk tidak pernah mendekat kepada Nabi. Ya, manusiawi Bapak Ibu, ya. Siapa yang gak sedih pamannya dibuat begitu di depan matanya Rasulullah SAW sendiri, dan Rasulullah pada hari itu tidak berdaya untuk melindungi pamannya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya Imam Ibnu Katsir menukilkan kepada kita riwayat
dari Imam Al-Qurtubi dari kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Wa qad haka Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi telah meriwayatkan, telah menghikayatkan kepada kita an-nahya 'anil qitali 'indal Masjidil Haram mansukh. Menurut Imam Al-Qurtubi, perang di Masjidil Haram itu dulunya memang dilarang sama Allah. Tetapi larangan itu kemudian mansukh. Mansukh itu ditarik balik, nggak ada lagi larangan. Terutama setelah turunnya surat At-Taubah ayat 5, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Qurtubi dari seorang imam tabi'in yang bernama Imam Qatadah. Qala Qatadah nasbuha qauluhu ta'ala. Imam Qatadah berkata, ayat tadi surah Al-Baqarah 191 yang melarang kita menumpahkan darah di Masjidil Haram, wala tuqatiluhum indal Masjidil Haram, jangan pernah berperang menumpahkan darah di Masjidil Haram. Itu ayat itu dihapus menurut Imam Qurtubi dengan surat At-Taubah ayat 5. Bunyi ayatnya fa'idan salafal ashhurul hurum, kalau sudah berakhir bulan-bulan haram. Bulan haram itu 4 bulan Bapak Ibu, 3 berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 1 yang terpisah bulan Rajab, itu yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Firman Allah di dalam ayat tadi, fa'idan salafal ashhurul hurum, kalau sudah berakhir bulan-bulan haram, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, perangilah kaum musyrikin dimanapun kalian dapati mereka, termasuk kalau ketemu mereka di Masjidil Haram. Itu menurut Imam Qatadah. Sehingga sah-sah saja kalau Nabi Muhammad SAW menaklukkan kota Mekah dengan peperangan. Qala Muqatil bin Hayyan. Hal ini juga diperkuat oleh ulama yang bernama Muqatil ibnu Hayyan. Nasbuha qauluhu ta'ala, ketentuan larangan menumpahkan darah di Masjidil Haram pada surat Al-Baqarah ayat 191 dihapus oleh surat At-Taubah ayat 5, fa'idan salafal ashhurul, fa'idan salafal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, kalau sudah berakhir 4 bulan haram maka bunuhlah, perangilah kaum musyrikin dimanapun kalian ketemu, termasuk kalau kalian ketemunya di tanah haram. Tetapi Bapak Ibu, Imam Ibnu Katsir kemudian memberikan catatan terhadap pendapat ini. Wa fihi nadar. Pendapat ini tentu banyak didebat. Nadar itu masih polemik atau problematis pendapat ini, sehingga dia tidak dipegang oleh mayoritas ulama. Jadi mayoritas ulama itu memegang Bapak Ibu larangan menumpahkan darah dan berperang di tanah haram, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 191. Wala tuqatiluhum indal Masjidil Haram hatta yuqatilukum fihi. Jangan sekali-kali berperang menumpahkan darah di tanah haram, apapun sebabnya, kalau memungkinkan dihindari. Nah, sebab itu Bapak Ibu, ini kita harus pahami, Saudi Arabia itu kerajaan yang doktrin politik dalam dan luar negerinya itu apa? Stabilitas. Yang paling dijaga oleh Saudi Arabia itu apa Bapak Ibu? Stabilitas. Walaupun terkesan kita akan marah, apa juga Raja Arab Saudi takut dengan Amerika. Kalau dia kayak Iran Bapak Ibu, coba Raja Salman itu garangnya kayak Ayatullah Ali Khomeini itu, kira-kira Bapak Ibu masih bisa haji nggak? Nggak bisa haji, dirudal. Khawatirnya Ka'bah pun dirudal sama Amerika itu. Amerika kan mana tahu Ka'bah itu situs sucinya umat Islam. Yang mereka tahu minyaknya Arab Saudi itu, yang mereka tahu itu. Jadi di situ kita harus pahami, Arab Saudi itu harga mati bagi mereka itu stabilitas. Supaya apa? Haramain, 2 tanah suci umat Islam ini tidak diganggu oleh kepentingan Barat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apapun akan dibayar sama Saudi Arabia untuk menjaga stabilitas. Bukan hanya Arab Saudi,
zaman dahulu sampai zaman sekarang, siapapun yang berpegang otoritas di tanah Hijaz pasti dalam alam bawah sadarnya itu bagaimana menjaga stabilitas daerah ini. Supaya apa? Jamaah haji, jamaah umroh bisa aman beribadah selama mereka berada di tanah suci. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, beruntung kita hidup di zaman yang relatif Saudi Arabia itu stabil secara politik. Ya, saya hidup 86 Pak. Agak sedikit terganggu jamaah haji itu tahun 90 kan, perang Teluk. Sedikit terganggu, tapi itu tidak menyebabkan tidak adanya haji. Haji tetap lancar tahun 90 walaupun ada perang Teluk, tapi jamaah haji tetap berangkat ke tanah suci. Justru yang nggak berangkatnya karena bencana kesehatan COVID tahun 2020, 2021, 2022 alhamdulillah sudah dibuka kembali haji. Coba sekarang Arab Saudi gayanya gaya Iran, nantang-nantang di Amerika, pasti sudah hancur itu. Ya, kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji dan bisa melaksanakan ibadah umrah. Nah, sebab itulah tanah Arab itu harus stabil, politiknya, keamanannya harus stabil. Dan Arab, Bapak Ibu, cara stabil Arab itu memang harus raja. Arab itu nggak cocok demokrasi. Dulu Mesir dipimpin oleh diktator namanya Husni Mubarak, 28 tahun stabil negara. Saya 5 tahun di Mesir di zaman Husni Mubarak, stabil Bapak Ibu. Revolusi Mesir pegang demokrasi sampai hari ini nggak stabil. 2019 saya balik ke Mesir nggak stabil. 2023 terakhir saya ke Mesir, politiknya, keamanannya nggak stabil. Orang Arab ini nggak bisa terima politik, dia harus dipegang sama diktator. Saddam Hussein, Irak itu dulu stabil, salah satu negara terkuat secara militer dan ekonominya, dipegang sama diktator Saddam Hussein. Kemudian rakyat Irak ingin demokrasi, tumbang sampai sekarang. Irak itu nggak stabil, perang terus sepanjang tahun. Suriah dulu dipegang sama diktator Bashar Assad, stabil. Kemudian rakyat Suriah ingin demokrasi, sampai hari ini nggak stabil, perang terus di Suriah. Juga terjadi yang sama di Indonesia. Yang baru-baru ini gimana Pak? Yang lagi ribut Maroko Pak. Ya kan, rakyat Maroko itu ingin demokrasi, sampai banyak itu yang berenang karena Selat Gibraltar itu tak jauh, cuma 20-30 menit sampai itu ke Spanyol Pak, dari Selat Gibraltar itu. Ada mereka berenang pakai ban itu, ban mobil berenang menuju ke Spanyol, nggak mau lagi tinggal di Maroko karena Maroko itu diktator, raja yang berkuasa. Jadi orang Arab ini kalau dikasih bebas itu pasti politiknya tidak stabil. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua, yaitu untuk memahaminya kenapa kestabilan itu penting sekali. Ya, tanpa ada stabilitas Bapak Ibu tidak ada namanya jamaah haji, tidak ada yang namanya jamaah umrah. Semoga apa yang telah kita sampaikan bermanfaat. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Saya mohon maaf